بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kajian kita Sunan Abu Dawud, insyaallah taala kita lanjutkan ke hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 103 yang ada dalam kitab saya. Ini babun fil rajuli yudkhilu yadahu fil ina'i qabla an yaghsilaha. Sebelumnya kajian kita membahas tentang at-tasmiyah 'alal wudu', hukum membaca bismillah di dalam berwudu atau hukum menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam berwudu. Sekarang kita lanjut ke bahasan berikutnya sesuai dengan yang ada dalam kitab, yaitu pembahasan tentang air. Kembali Imam Abu Dawud rahimahullahu taala membahas tentang hukum air, terkait dengan hukum air. Beliau berkata babun fil rajuli yudkhilu yadahu fil ina qabla an yaghsilaha. Ini bab membahas tentang seseorang memasukkan tangannya ke dalam wadah air sebelum dia mencuci tangannya. Yani kita dibawa kepada suatu masa oleh pembahasan ini di mana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam air itu disimpan di bejana, kemudian diambil dengan gayung atau dengan tangan. Ini aglabiyah yang ada. Aglabiyah maksudnya keadaan yang terbanyak yang diceritakan di dalam hadis. Oleh karena itu dibahas kembali di sini bagaimana hukumnya kalau seseorang itu masukkan tangannya ke dalam air tersebut yang berada di ember atau di wadah tersebut sebelum tangannya dia cuci. Bagaimana hukumnya dan apakah status air itu? Apakah menjadi najis atau tidak? Ini yang akan dibahas oleh hadis ini. Beliau berkata qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Abu Muawiyah 'anil A'mash 'an Abi Razin wa Abi Salih 'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itu nama-nama rawi dalam hadis ini. Ada Musaddad bin Musarhad, beliau thiqah. Ada Abu Muawiyah, ada Imam A'mash, ada Abu Razin, ada Abu Salih dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini nama-nama yang ada dalam sanad hadis ini. Dan nama-nama ini disebut dengan ruwatul hadis, rawi-rawi hadis. Dan rawi sanad hadis ini dia berasal dari seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum minal lail fala yaghsil yadahu fil ina hatta yaghsilaha 3 marratin fa innahu la yadri ayna batat yaduh. Apabila seorang di antara kalian bangun dari tidurnya di malam hari, ini riwayatnya mengatakan bangun tidur di malam hari. Idza qama ahadukum minal lail. Disebutnya waktu malam dalam hadis ini berpengaruh kepada fikih. Berpengaruh kepada fikih dalam bahasan ini. Apakah beda antara tidur malam dengan tidur siang? Bagi orang yang memasukkan tangannya ke dalam bejana. Berpengaruh hanya karena ada lafaznya mengatakan
idza qama ahadukum minal lail. Maksudnya adalah tidur malam. Artinya kalau ada orang tidur siang, bangun siang hari, tidur siang, qailulah begitu. Bangun siang, kemudian dia masukkan tangannya ke dalam wadah air sebelum dia cuci. Kata ulama tidak masuk ke dalam hadis ini. Sebagian mengatakan demikian. Karena hadisnya mengatakan tidur di malam hari. Itulah jelinya para ulama, tidak ada satu kalimat pun dalam hadis kecuali mereka telah telaah dan teliti dan bagaimana mereka memahaminya agar sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yaghmis yadahu fil ina. Maka janganlah dia celupkan tangannya ke dalam bejana. Fala yaghmis yadahu fil ina. Janganlah dicelupkan, maksud jangan dimasukkan airnya ke dalam bejana. Maksudnya jangan masukkan tangannya ke dalam air itu maksudnya. Jangan masukkan ke dalam air. Hatta yaghsilaha 3 marratin, sampai dia mencucinya 3 kali. Yani cuci tangannya 3 kali terlebih dahulu, baru boleh dia masukkan tangannya ke dalam air yang ada dalam ember tersebut. Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan alasan kenapa dilarang. Karena sungguhnya dia yang tidur itu, tidur di malam hari tersebut, ataupun tidur di siang hari, menurut salah satu qaul pendapat ulama, masuk juga tidur siang. Orang yang bangun tidur tersebut, dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Dia tidak tahu tangannya di mana bermalam. Maksudnya adalah dulu kata ulama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang berada di negeri Hijaz, yaitu daerah Makkah dan sekitarnya, dan termasuk Madinah, mereka istinja dengan batu. Wa biladuhum harrah, sementara negara mereka, daerah mereka itu panas. Dan sampai sekarang masih panas. Masih panas, tidak berubah cuacanya. Kalau musim panas, panas sekali. Kalau dingin, dingin sekali. Fa idza nama ahaduhum araqa. Kalau seorang di antara mereka tidur, mereka berkeringat. Tidak ada AC kan? Panas. Sementara mereka istinja dengan batu, tidak dengan air. Maka ada besar kemungkinan ketika dia tidur tersebut, tangannya berada di tempat yang najis. Yaitu imma tempat najis, maksudnya di anggota badan yang masih ada najis. Bekas istinjanya dengan batu. Perlu diketahui istinja dengan batu itu, kalau ada masih sedikit kuning-kuningnya gitu, dimaafkan. Tidak mungkin dikorek kayak pisau, bisa terluka dia. Itu ada takhfif, keringanan. Keringan. Kalau seandainya masih ada. Nah, ketika mereka tidak gunakan air, tidur berkeringat, tentu akan menjadikan area yang di situ ada najis menjadi cair kan begitu. Jadi lembab. Ketika tidur tangan ini tidak aman di mana dia merayap. Kita nggak tahu di tangan kita kalau kita tidur, roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidur itu akhul maut, saudaranya mati. Nggak bisa kita kekang roh kita, tidak bisa kita kontrol 100% tubuh kita. Kemana dia bolak-balik nih, tangan, kaki, nggak tahu kita.
Siapa tahu tangannya meraba ke daerah tersebut sehingga akhirnya kena tangannya oleh najis. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, dengan keadaan geografis seperti itu, wilayah seperti itu panas dan mereka istinja dengan batu, maka disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kebersihan dan untuk menjaga kesucian air, janganlah mereka masukkan tangannya ke dalam ember. Cuci dulu di luar 3 kali baru masukkan tangannya ke ember. Ini maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Batat dalam hadis itu maksudnya tidur di malam hari. Tidur di malam hari. Kalimat bata yabitu atau batat itu maksudnya tidur di malam hari. Dan ini menguatkan pendapat ulama yang mengatakan maksudnya hadis ini adalah khusus untuk tidur malam. Taib. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى beliau berkata, ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظا. Maka konsekuensi dari pemahaman ini, dari hadis ini, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengisyaratkan bahwasanya di situ ada makna syak, ragu. Di mana makna ragu itu? Di kalimat yang mengatakan dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Itu kalimat ragu atau pasti? Jamaah. Kalimat yang mengatakan sesungguhnya dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Itu kalimat pasti atau ragu? Ragu kan? Karena dia tidak tahu, belum pasti berarti. Belum pasti kan? Ini masih kita bahas sabda Nabi yang mengatakan dia tidak tahu di mana tangannya berada ketika tidur di waktu malam. Artinya tidak ada kepastian, masih syak. Maka dari makna ini diambil kemudian konsekuensinya kepada masalah ilhaqu man syakka fi dzalik walau kana mustayqidzan. Dihubungkan kepada orang yang ragu dengan status keadaan tangannya, apakah ini najis atau tidak tangan saya, walaupun dia tidak didahului oleh tidur. Karena illah yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu adalah dalam keadaan engkau ragu dengan status tanganmu, apakah ada najis atau tidak di situ, yang kamu ambil jalannya adalah jangan masukkan tangan ke dalam ember, tapi cuci dulu tiga kali. Itu kata Al-Hafidh Ibnu Hajar. Sehingga menjadi luas maknanya. Masalah ini bukan hanya karena tidur saja, tapi segala sesuatu yang kita ragu, tangan kita ini tidak suci, tangan kita ini ada najis, maka jalan keluarnya adalah cuci 3 kali, baru kita boleh menyentuh air yang ada dalam ember tersebut. Namun sekali lagi, ini bahasan aglabiyahnya dulu demikian di zaman Nabi SAW, keadaan air ditampung di ember, dipakai. Sekarang sudah berbeda. Allah berikan kita nikmat yang sangat luas. Allah berikan kita nikmat yang sangat besar, yang kita wajib mensyukurinya. Air mudah kita dapati dan sudah dengan cara yang sangat bersih. Ini ditaruh di toran, kemudian tinggal dibuka di keran, sehingga tidak ada lagi kesusahan bahas masalah air tersebut, kecuali beberapa tempat yang sudah memang tersedia ember di situ masih berlaku masalah ini di dalamnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, "Wa mafhumuhu anna man dara aina batat yaduhu." Pemahaman dari hadis ini berarti siapa saja yang mengetahui di mana tangannya bermalam, ya ini dia sadar tangannya malam tersebut ketika tidur tidak ada najis, dia bisa pastikan. Bagaimana bentuk gambarannya? Kaman laffa 'alaiha khirqah, masalan. Misalnya ada orang dia bungkus tangannya dengan kain,
Dibungkus tangannya dua-duanya dengan kain. Diikat mati. Sudah tidur. Dia bangun. Berarti di sini sudah bisa dipastikan nih tangan terlindungi dari najis. Kalau dengan catatan ketika dia bangun masih utuh tangannya. Masih utuh ikatannya. Maka dalam keadaan seperti ini, maka la karahata, tidak ada larangan kalau dia seandainya langsung masukkan tangannya ke dalam air. Karena sebab yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga melarangnya adalah ada najis, ada keraguan. Ketika itu hilang dengan meyakini tangan yang sudah tidak ada lagi najis di situ. Maka tidak ada larangan untuk dia memasukkan langsung tangannya. Ini maksud Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam membahas masalah ini. Kemudian sebagian ulama lainnya mengatakan annal amra fi dzalika lita'abbud. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita jangan masukkan tanganmu sebelum kamu cuci 3 kali adalah perintah semata-mata untuk bentuk kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Litta'abbud, ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu artinya murni ibadah yang maknanya tidak masuk ke dalam akal kita. Yang di mana akal tidak bisa masuk ke dalamnya. Seperti misalnya kenapa salat subuh itu 2 rakaat, kenapa tidak 3? Kenapa salat isya itu 4, kenapa tidak 5? Apa jawabannya? Tidak tahu kita. Murni litta'abbud. Itu hanya untuk bentuk kita menghambakan diri taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan kita untuk menyelipkan pikiran dan akal ke situ untuk mengembangkan hukum di dalamnya, tidak ada. Itu murni. Dan itu pembagian ibadah seperti itu. Jemaah, ada ibadah yang mahdhah, murni ibadah, ada ibadah yang ghair mahdhah namanya. Yang mahdhah itu seperti tadi, salat, puasa. Cocok atau tidak cocok dengan akal kita, terima. Sebagai bentuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya sunnah Nabi mengatakan, jangan makan dengan tangan kiri. Syaitan yang melakukan itu. Ya sudah, terima. Itu larangan murni, litta'abbud, sebagai kita bentuk kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ahlus sunnah wal jamaah, tunduk dia. Beda dengan orang yang selalu mengedepan akalnya. Nah, ini buat apa? Tidak penting kan? Sudah dihilangkan. Ibadah mahdhah misalnya, kenapa harus mabit di Mina? Mabit di Mina. Ini kalau berhaji kita mabit di Mina. Selama 3 malam, bermalam di situ. Kalau ditanya kenapa? Tidak tahu, Allah yang suruh. Ya sudah, ikuti. Itu namanya ibadah mahdhah. Jangan ditanya. Ikuti saja. Pasti ada hikmahnya, tapi kita tidak tahu. Tidak tahu. Yang kedua ada ibadah ghair mahdhah, maksudnya yang ma'qulul ma'na, bisa dipahami dengan akal. Kenapa Nabi merintahkannya? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya? Dan itu banyak dalam masalah muamalat. Dalam masalah muamalat, misalnya Allah haramkan riba, udah ada diketahui. Keburukannya ada. Ma'qulul ma'na. Seperti misalnya bersiwak, ma'qulul ma'na, supaya bersih mulut maksudnya. Dan lain sebagainya. Menikah juga begitu, ma'qulul ma'na. Nah, ini supaya orang menjadi sehat, supaya menjadi orang sempurna hidupnya, berkembang biak, punya anak, punya istri, dan normal kan begitu. Nah, ini sekarang ada ulama mengatakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang masukkan tangan ke bejana itu litta'abbud. Ini menurut Imam Malik rahimahullahu taala. Maksudnya tidak ada
pengembangan akal di dalamnya. Dengan pendapat mengatakan ini ta'abbud murni, maka semua yang tadi itu menjadi hilang. Yang mengatakan diilhakkan orang syak, bagaimana kalau dia bungkus tangannya, tidak ada manfaatnya ke dalam hukum, tidak ada efeknya merubah hukum. Tetap hukumnya tidak boleh. Nah, ini kata Imam, ini pendapat Imam Malik. Beliau mengatakan la yufarriq baina syakin wa mutayaqqinin. Tidak dibedakan dalam hadis ini keadaan orang yang sedang yakin tangannya itu suci ataukah orang yang syak tangannya najis atau tidak. Sama, tidak ada bedanya. Karena ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terima, amalkan. Dan ini pendapat ini lebih kepada penekanan untuk ittiba, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita untuk lebih pasrah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang pertama tadi betul juga, bisa dipahami memang. Tapi kadang pendapat itu kalau seseorang yang tidak kuat imannya, kadang syaitan masuk ke situ untuk mendorong akalnya lebih dominan daripada syariat sehingga dia menyepelekan sunnah tersebut. Sehingga ada kisah di sini. Dulu katanya ketika hadis ini dibaca, ada seorang mengatakan, saya akan langgar hadis ini. Saya tahu tangan saya di mana berada. Dulu. Subhanallah, setelah dia berucap seperti itu, dia bangun dari tidurnya, ditemukan kelingkingnya, ditemukan telunjuknya itu berada di dalam anusnya. Sebagai hukuman atas dia karena menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia bilang la yadri aina batat yaduh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak tahu tangannya di mana bermalam. Dia tantang hadis itu, saya tahu. Dia remehkan hadis itu, saya tahu. Allah hukum dia. Ketika dia bangun ditemukan salah satu dari jarinya itu berada di dalam anusnya sendiri. Nah, ini sebagai hukuman atas dia. Dan itu bahayanya menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian para ulama mengambil banyak fawaid dari hadis ini. Di antaranya adalah innal ma'al qalil idza waradat alaihi najasatuhu ay idza waradat alaihi najasatuhu wa in qallat wa lam tughayyirhu fa innaha tunjisuh atau fa innaha tanjisuh. Ini keterangan Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan di antara faedah yang diambil dari hadis ini bahwasanya air yang sedikit itu kalau masuk ke dalamnya najis, maka air itu menjadi najis walaupun sedikit. Walaupun air itu tidak berubah, maka air itu menjadi najis. Dan ini telah kita bahas dulu di awal-awal pembahasan air dalam kitab Sunan Abu Dawud ini, dan itu pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah. Asalkan ada jatuh najis ke dalam air yang sedikit, berubah atau tidak berubah air tersebut menjadi najis. Diambil dari hadis ini bahwasanya dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam air yang berada di ember itu rata-rata sedikit, tidak sampai 2 kullah. Sedikit. Kadang air itu hanya cukup untuk wudu, hanya cukup untuk mandi junub saja. Kalau jatuh ke situ najis, maka air itu menjadi najis. Dan ini mazhab Asy-Syafi'iyah. Mazhab yang lain mengatakan tidak. Air itu menjadi najis kalau berubah. Kalau tidak berubah bau, rasa dan warna, walaupun jatuh ke dalamnya najis, maka airnya menjadi suci. Di antaranya faedah diambil dari hadis ini, al-farqu baina wurudil ma'i 'ala an-najasah wa wurudiha 'alaih. Dibedakan antara
najis yang masuk ke dalam air atau air yang mengalir ke atas najis. Ini bahasan fikih yang daqiq dalam kitab-kitab fikih, mereka mengatakan dibedakan antara najis itu masuk ke dalam air dengan air itu yang dialirkan menimpa najis. Ini beda. Kalau yang pertama, najis masuk ke dalam air itu menjadi rusak. Menjadi najis. Tapi kalau air itu yang dituang, air bersih, air suci ini dituang ke dalam najis, ke atas najis, maka air yang mengucur itu menjadi suci, menghilangkan najis. Kemudian berkembang masalah itu ke masalah mesin cuci, diambil dari masalah ini. Bagaimana hukum orang mencuci? Punya anak, banyak anaknya misalnya, itu punya anak masih bayi kan, banyak kencing di situ. Mau dicuci, masukin aja tuh satu tuh ke dalam tabungnya kan. Arti statusnya berarti najis duluan kan begitu. Ini pakaian mutanajis semua dalam tabung air. Dimasukin sama si ibu atau sama suami yang punya anak kecil. Tapi itu mutanajis semua itu pakaian. Di dalam mesin cuci itu. Air belum datang airnya. Belakangan baru datang air. Kasus seperti ini katanya menjadi suci. Menjadi suci. Karena air datang belakangan. Tapi kalau bentuknya air duluan diisi, mesin cuci dihidupkan, diisi oleh air lebih dahulu. Kemudian baru si ibu atau si bapak mengambil pakaian celana anak yang najis semua itu dimasukkan 1, 2, itu najis semua jadinya. Dari mana penilaiannya? Dari sini diambil, dari sini. Bagaimana cara mengambil dalilnya? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid. Ketika Nabi SAW memerintahkan supaya jangan masukkan tanganmu ke dalam air sebelum kamu cuci, berarti di situ kalau najis masuk ke air menjadi najis. Berarti perintahnya sebaliknya. Nabi merintahkan supaya apa? Cuci dulu tanganmu. Yang najis itu di luar. Bagaimana bentuk cucinya? Diguyur. Diguyur. Diambil dari situ oleh ulama fikih. Oh begini caranya dari Nabi SAW. Oh begini prakteknya di hari ini. Diambil oleh fuqaha tentang kasus misalnya mencuci. Begitu. Dan ini saya rasa banyak orang yang menulis masalah ini. Tapi dalilnya diambil dari hadis ini. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Taib. Sekarang yang terakhir, bagaimana hukumnya sekarang? Kalau ada orang melanggar perintah ini, dia bangun dia tidak cuci tangannya, langsung guruk gitu. Haram atau tidak? Khilaf ulama. Ada yang mengatakan tidak haram. Kenapa tidak haram? Karena Nabi SAW memberikan illah di akhir sabdanya mengatakan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Ada keterangan karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Yakni ada kesan ragu di situ. Sesuatu yang bentuknya keraguan tidak bisa menjadi hukum untuk mengatakan haram. Paling tidak menjadi makruh kata mereka. Dan ini yang lebih kuat. Makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Kedua ada yang mengatakan haram hukumnya. Karena asal dari larangan adalah ini tahrim. Pengharaman dari Nabi SAW. Taib. Ini fawaid dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari pembahasan tentang babul miyah dalam Sunan Abu Dawud. Selesai kita membahas masalah air dalam Sunan Abu Dawud. Hadis-hadisnya telah kita bahas, telah kita baca di murajaah bagi jamaah yang sering hadir di majelis ini supaya mendapatkan ilmu. Paling tidak tahu hadisnya lah kalau tidak dapat semuanya. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, bab sifat wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab sifat wudu'nya Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Di antara keunggulannya Sunan Abu Dawud, beliau mendatangkan banyak riwayat dalam masalah sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat banyak dan detil. Berbeda dengan kitab-kitab sunan lainnya seperti Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah. Berbeda. Abu Dawud ketika membahas masalah sifat wudhu Nabi, riwayat-riwayat yang beliau keluarkan dalam kitabnya sangat detil. Sangat detil. Dan banyak, karena detil sehingga menjadikan hadisnya banyak. Padahal bahasanya hanya wudhu. Dan ini sangat penting bagi penuntut ilmu untuk merujuk ke dalam kitab ini supaya dia tahu adillah, dalil-dalil dari fuqaha dalam menentukan suatu hukum dalam berwudu. Nah, kita lihat sekarang di sini di antara hadis yang paling pertama yang disebutkan oleh beliau dalam sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, qala haddatsana Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani qala akhbarana قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان. Ini عن حمران بن أبان. Di sini ada rawi bernama Humran. Ini periwayat hadis bernama Humran bin Aban. Beliau maula Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini orang dekat dengan Uthman. Orang yang dekat dengan Uthman. Namun aglabiyahnya maula itu adalah seseorang yang dulu statusnya budak, kemudian dimerdekakan oleh majikannya. Setelah merdeka maka orang tersebut disebut maula. Maula siapa? Maula fulan yang telah memerdekakan dia. Misalnya saya punya budak. Ada budak namanya misalnya Abdullah. Saya punya budak namanya Abdullah. Saya merdekakan dia. Wahai Abdullah, kamu merdeka. Setelah dia merdeka disebut maula. Itu maula fulan. Maula siapa? Maula Musa. Abdullah maula Musa. Maksudnya dulu mantan budaknya Musa. Karena setelah dia merdeka budak itu, dia seolah baru lahir di rahim ibunya. Dia menjadi manusia yang sesungguhnya. Ini ajaibnya, ini dahsyatnya syariat Islam. Budak itu kalau sudah merdeka, dia lahir menjadi manusia seutuhnya. Tidak lagi dimiliki oleh orang lain. Dia punya kewajiban, dia punya hak. Dihargai sebagai manusia biasa. Yang sebelumnya dia bukan manusia. Zahirnya manusia tapi dia benda. Bisa dijual belikan. Hak-haknya kurang. Nah ketika dimerdekakan oleh majikannya, dia seolah terlahir kembali. Oleh karena jasa inilah kemudian disebut maula. Dan disebutkan dia kepada Tuhan yang memerdekakan dia. Ini termasuk di sini. Humran bin Aban maula Uthman bin Affan. Sama dengan Nafi'. Nafi' an Ibn Umar. Ada sanad hadis yang sering kita baca dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Nafi' itu maula Abdullah bin Umar. Maula Abdullah bin Umar. Dia seolah menjadi keluarga. Jadi keluarga. Ini hadisnya dari Humran bin Aban maula Uthman bin Affan. Qala ra'aitu Uthman bin Affan. Humran berkata, aku pernah melihat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu wudu. Fa afragha ala yadayhi thalathan faghasalahuma. Kemudian beliau Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu sabba. Afragha artinya sabba, mengguyur, membasuh. Ala yadayhi thalathan. Mengguyur air di atas tangannya 3 kali. Faghasalahuma. Kemudian beliau mencucinya. Tumpahkan air, lalu dicuci begini. Thumma tamadmada wastanthara. Lalu berkumur dan istinsar. Berkumur itu, tamadmada atau madmadah itu, dalam bahasa Arab, maksudnya tahrik, menggerakkan sesuatu.
menggerakkan sesuatu. Dari makna itu diambil fikih oleh ulama, berkumur itu menjadi berkumur secara hakiki kalau air itu digerakkan di dalam mulut. Diputar di dalam mulut. Kalau sekedar begini saja, terus dilepeh lagi, itu bukan berkumur. Berkumur itu air masuk dan diputar di dalam mulut. Itu berkumur. Kemudian wastansara, beliau istinsar. Istinsar itu ikhrajul ma' minal anf, mengeluarkan air dari hidung setelah dimasukkan. Itu istinsar namanya. 3 kali. Wa ghasala wajhahu thalathan, dan beliau mencuci wajahnya 3 kali. Wajah itu batasannya kata ulama dari tempat numbuhnya rambut, sini di atas. Tempat numbuhnya rambut. Bagaimana kalau dia botak? Udah nggak ada rambutnya. Rambutnya numbuh di sini. Ini udah habis nih misalnya. Numbuhnya mulai dari sini. Apakah ini terhitung wajah? Ya bukan lah. Tapi kalau secara bahasa dia bilang tadi, wajah itu adalah mulai dari tempat numbuhnya rambut. Batasan rambut mana-mana tumbuh. Kalau dengan begitu berarti kalau orang botak, rambutnya numbuh di sini. Berarti ini wajah. Ya tidak, tetap ini kepala. Maksudnya letak awal dulu numbuhnya rambutnya di sini. Jadi itu adalah ulama mengatakan yang begini di kepala kita, kan begini bentuknya. Kalau sudah orang mulai dewasa, bagian area yang ini apa namanya bahasa Indonesianya? Ada yang tahu? Bahasa Jawanya ada? Ini di sini, terus di sini kan kosong kan, di sini kosong. Mengerti, paham nggak maksud saya? Itu bukan wajah kan, masuk ke kepala. Jadi kalau wudu nggak wajib dicuci. Dari sini sampai ke bawah dagu, ke bawah dagu, tahta zuqn. Yang nggak punya jenggot, dagunya termasuk. Kalau lebar, ini panjangnya begini. Lebar wajah itu min syahmatil udhunain, daun telinga. Daun telinga dari sini. Di balik yang ini. Ada yang mengatakan sampai sini. Tapi untuk ihtiyat sampai sini. Yang di balik jambang apa namanya ini? Bahasa Indonesianya. Rambut yang turun di samping telinga. Area yang belakangnya ada yang mengatakan bukan wajah. Tapi ihtiyat dia bagian dari wajah. Berarti harus dicuci kalau kita apa? Kalau kita wudu. Ghasala wajahu thalathan. Dia mencuci wajahnya 3 kali. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Wa ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaq thalathan. Dan beliau mencuci tangan kanannya. Tangan kanannya sampai ke mirfaq. Mirfaq disebut dalam Al-Qur'an ilal marafiq. Mirfaq itu siku. Siku. Ila di sini maksudnya, kalimat ila dalam Al-Quran itu berarti memasukkan objek yang dilampauinya. Kalau dibilang sampai siku masuk atau tidak? Masuk. Contoh misalnya supaya jelas. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah telah memperjalankan nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam malam hari dari Masjidil Haram Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi sampai Masjidil Aqsa atau tidak? Sampai. Bukan belum sampai. Begitu juga ini. Cuci sampai siku. Siku berarti masuk. Kan hati-hati. Untuk anak-anak, untuk orang dewasa bahkan, untuk remaja, dia harus mencuci sikunya. Kalau tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya, ini harus kena oleh air. Kena oleh air. Dari itu yang punya baju lengan panjang, ya dia harus teliti. Kadang orang karena lengan panjangnya takut basah, tapi sini dia cuci tangannya. Habis sini dia cuci tangannya. Sampai tidak mencuci siku. Berbahaya
Kalau puluhan tahun dia seperti itu, puluhan tahun tidak diterima salatnya. Karena tidak sah wudunya. Hanya gara-gara baju lengan panjang. Harus perhatikan. Tsummal yusra mithla dhalik. Kemudian kiri. Sama 3 kali. Jadi zahir hadis ini menunjukkan bahwasanya kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali. Kalau selang-seling bagaimana? Kanan 1 kali, kiri 1 kali. Nomor 2, nomor 3, nomor 3 begitu. Diselang-seling. Bagaimana hukumnya? Boleh kata fuqaha, tidak ada masalah. La ba'sa bihi. Tapi yang afdal ialah seperti yang dalam hadis. Selesaikan dulu kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Thumma masaha ra'sah. Kemudian beliau mengusap ra'sah. Mengusap itu artinya ada bekas air di tangan, kemudian diusap. Beda dengan mencuci. Kalau mencuci ada airnya, banyak airnya. Banyak airnya, mengalir air di wajahnya, di tangannya. Itu artinya mencuci. Sayalanul ma, ada air mengalir. Kalau mengusap, ada basah tangan sedikit, diusap kemudian begini. Mengusap itu lebih ringan. Dan ada hikmahnya kata ulama. Kenapa kepala diusap, tidak dicuci? Karena kepala itu bagian yang manusia akan mendapatkan kesulitan, kesusahan kalau dicuci. Karena kepala kalau basah terus tidak nyaman. Sebagian orang pusing sakit kepala. Dari itu kalau mau hujan, awas terkena hujan kepala pusing. Dari itu diusap. Coba bayangkan jamaah kalau disuruh cuci seperti cuci tangan untuk kepala. 5 kali kita harus basah rambut untuk wudu. Nah, itu kan mengusapnya sempurna dari awal sampai akhir. 5 kali sehari kita begini rambut pakai air, baru masuk angin kita. Ya, Nabi merintah usap. Disuruh usap, itu hikmahnya usap. Maka salah orang yang wudu mau nyampo di kepalanya itu. Keliru, salah, diusap. Usap dengan cuci berbeda. Sama seperti orang usap sepatu, kalau sedang masah lil khuffain, sekedar ada air di tangan, tidak usah basah-basah, usap begitu. Dan kepala itu biasanya ditutup, ditutup, dan dia bagian dari syiar Islam. Nabi SAW jarang sekali ditemukan beliau tidak pakai penutup kepala. Nabi SAW selalu pakai imamah. Pakai imamah. Dari itu ulama mengatakan di antara akhlak dan sifat ulama orang saleh itu pakai topi, pakai imamah. Bagian dari pakaian muru'ah. Muru'ah maksudnya menjaga moral. Menjaga moral. Ini ada orang pakai topi putih begini, lengkap. Topi putih, pakai koko, pakai sarung, jalan. Itu pasti dia malu lirik cewek. Wah, sudah rapi ini. Pasti malu dia untuk berbuat yang aneh-aneh. Tidak cocok dengan pakaian. Itu muru'ah namanya. Pakaian yang muru'ah, menjaga moral. Dan itu sifat ulama harus seperti itu. Dari itu tidak pernah antum lihat ulama pakai baju bola. Syekh Sudes pakai baju bola kan nggak mungkin itu. Langsung jatuh muru'ahnya, nggak ada. Jadi pakaian itu bisa merubah seseorang, ikhwah. Kalau antum pakai pakaian yang seperti tadi, topi, terus soleh gitu, kayak orang pergi Jumatan, sepanjang jalan antum istighfar, astagfirullah, astagfirullah gitu. Malu antum, redukkan pandangan, istighfar, malu sama baju. Kalau kata orang malu sama jenggot kan gitu. Saya muru'ah. Tapi kalau anda pakai pakaian yang tidak jelas, ya sudah. Coba aja antum pergi Carefree Day, pakai baju yang gaul, ya sudah hilang semuanya. Mata kemana-mana, ngomong begini-begini, begitu-begitu. Itu muru'ah.
Dari itu ada ulama mengatakan makruh hukumnya tidak pakai tape, tidak pakai ini, hasirar ras. Disesuaikan dengan keadaan daerah. Daerah kita Indonesia begitu ternyata. Bahasanya topi itu bagian dari pakaian muru'ah. Pakaian yang sopan, pakaian yang orang itu taat beragama kelihatannya. Maka penuntut ilmu disuruh pakai itu. Disuruh pakai itu. Baik. Ini tentang fawaid, tentang hikmah kita mengusap kepala, tidak mencucinya. Disuruh usap. Thumma ghasala qadamahu al-yumna thalathan. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mencuci kaki kanannya 3 kali. Thumma al-yusra mithla dhalik. Yang kiri juga 3 kali. Thumma qala, dan beliau berkata kemudian, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a mithla wudu'i hadha. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu'ku ini. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu'nya Utsman. Dari itu hadis Utsman bin Affan ini dia salah satu rujukan utama dalam masalah sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum cari semua kitab tentang wudu, pasti hadis Utsman ini muncul. Pasti hadis Utsman ini muncul. Dia salah satu tiang pondasi utama detil tentang syariat berwudu. Setelah Al-Qur'anul Karim Al-Maidah ayat 6. Detilnya ada dalam hadis Utsman, dan hadis ini dikeluarkan oleh banyak sekali, termasuk oleh Imam Bukhari kalau tidak salah. Hadisnya sahih. Bagaimana wudunya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Thumma qala, kemudian beliau berkata, man tawadda'a mithla wudu'i hadza, siapa saja yang berwudu dengan wuduku ini, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma shalla raka'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat. Inilah yang disebut kemudian dengan salat sunnah setelah wudu. Salat sunnah setelah wudu. La yuhaddits fihi ma nafsah. Kemudian dia tidak berbicara pada dirinya sendiri ketika salat. Ini maksudnya tidak menghayal maksudnya. La yuhaddits fihi ma nafsah. Dan dia tidak berbicara kepada dirinya, kepada jiwanya ketika mendirikan 2 rakaat tersebut. Di sini ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita khusyuk dalam salat. Perkataan hati itu ada 2 jenisnya. Ada yang bentuknya dia murni kemauan kita sendiri, ingin berbicara, ingin menghayal, ingin menggerutu di hati. Yang ini bisa diusahakan oleh diri kita sendiri. Dia pikirkan usahanya, dia pikirkan bisnisnya, dia pikirkan masalah ini, masalah itu. Dan anehnya pikiran-pikiran seperti itu datang pas mau sholat. Di luar sholat tidak pernah terpikir dia. Dari itu ada orang yang berkata, dan ini tidak benar prinsip ini, kalau kamu ingin nyari sesuatu, ingin fokus, silahkan sholat. Maksudnya carinya di dalam sholat, tidak khusyuk. Dibantu sama setan, disuruh pikir supaya tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu termasuk orang yang sahun, ini sahi, orang yang saha, orang yang lalai. Alladzina hum fi salatihim an salatihim sahun. Orang-orang dapat celaka itu adalah orang-orang yang salat dalam keadaan sahun. Di antaranya salat di luar waktu atau salat dalam keadaan lalai, hatinya tidak tenang, tidak khusyuk. Ini salat sunnah ini konteksnya. Thumma shalla raka'atain la yuhaddits fihi ma nafsah. Dia salat 2 rakaat setelah wudu. Di dalam 2 rakaat tersebut dia tidak bicara apapun dalam dirinya. Khusyuk dia hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia kontrol semua perkataan hatinya itu. Dia kontrol semua pikirannya. Yang kedua ada pembicaraan jiwa, pembicaraan seorang manusia
dalam dirinya yang tidak dia bisa kontrol. Tidak bisa dia olah. Disebut dengan khawatir, sesuatu yang lalu lalang di hati, tiba-tiba datang. Tiba-tiba dia pergi. Tanpa pernah kita rencanakan. Nah, yang seperti itu dimaafkan. Tidak masuk ke dalam perintah Nabi SAW untuk tidak berbicara. Karena itu di luar kemampuan kita. Dan Allah maafkan itu. Inna Allah Ta'ala tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam yatahaddath ma lam yatakallam aw ya'mal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hambaku, dosa hambanya, yakni perkataan hambanya yang dia ucapkan di dalam jiwanya sendiri tanpa kemauan dia, muncul di hati begitu saja. Selama ucapan yang muncul tersebut tidak dia sepakati menjadi ucapan dan tidak dia lakukan dalam bentuk perbuatan. Ini katanya dalam salat sunnah, ini kembali ke hadis ini, maka salat fardu lebih wajib lagi kita untuk mengkondisikan diri kita untuk khusyuk. Karena ibadah itu jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang di bawah, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bagaimana kehadiran hati seseorang. Bahkan ada ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau berkata bahwasanya sebagian orang ibadah yang lebih utama itu tidak cocok untuk dia karena dia tidak khusyuk di dalamnya. Dia cocok dalam ibadah yang biasa-biasa saja, namun dia khusyuk di dalamnya. Misalnya ada orang kalau ibadah dia khusyuknya ibadah itu kalau baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran dia bisa menangis, dia bisa khusyuk. Berarti itu yang cocok buat dia. Ada orang cocoknya ibadah itu dia kalau sholat. Ya kalau sholat Masya Allah khusyuk hatinya. Berarti itu dia bagian dia. Itu yang harus dia berbanyak. Ada orang ibadahnya itu kalau istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Tengah malam. Baru dia merasa khusyuk hadir hatinya di situ. Berarti itulah ibadah yang cocok buat dia. Dan itulah yang diharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kualitas hati kita jemaah. Sesuai dengan kualitas hati kita. Dan itu di sini Nabi SAW bersabda, siapa saja yang salat setelah wudu 2 rakaat tidak berbicara dia dalam dirinya ketika salat. Dia khusyuk maksudnya. Dihilangkan semua urusan duniawi ketika salat. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Nah, ini keutamaannya nih. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Syaratnya ada tapi. Satu, wudunya harus seperti wudunya Nabi. Kedua, dia salat 2 rakaat. Ketiga, salatnya itu harus khusyuk. Tidak ada pembicaraan dalam dirinya tentang dunia, tentang yang lainnya. Murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, murni dia pikirkan salatnya saja. Baru kemudian diampuni. Ketika dia assalamualaikum, assalamualaikum, itu berguguran itu dosa. Berguguran itu dosa. Kata ulama dosa besar atau dosa kecil? Dosa kecil kata ulama. Dosa kecil. Dosa besar dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini disimpulkan oleh ulama yang menjadi kesepakatan dalam hadis ini sebagai rukun dalam salat adalah mencuci wajah, mencuci kedua tangan, mengusap kepala, mencuci kedua kaki. Yang lainnya seperti berkumur, istinsar, istinsyak, mencuci kedua tangan, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di awal wudu adalah masalah-masalah yang ada perbedaan ulama di dalamnya. Di antara yang mengatakan wajib dan di antara yang mengatakan sunnah. Tapi yang lebih afdal adalah kita amalkan apa yang ada di dalam hadis. Taib. Nah, ini tentang sifat wudunya Nabi dalam hadis Utsman bin Affan. Nanti hadis berikutnya akan dibahas detail-detail lagi tentang masalah-masalah berwudu dalam riwayat-riwayat lainnya. Sampai di sini dulu kajian kita.
Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan bahas masalah berapa kali mengusap kepala, 2 kali, sekali atau 3 kali. Ini bahasannya ada dalam hadis Sunan Abu Dawud. Insyaallah taala akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Sampai di sini jika ada yang ditanyakan dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Supaya tidak batal wudunya. Yang antum maksud di sini adalah menyentuh kemaluan kan begitu. Batalkan wudu atau tidak. Menyentuh kemaluan itu ada khilaf ulama. Ada hadis mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Hendaklah dia berwudu. Dengan hadis ini ulama mengatakan berarti yang menyentuh kemaluannya batal wudunya. Kemaluan yang mana maksudnya? Kalau laki-laki batangnya. Sudah. Sampai itu situ saja. Ada muslimah di bawah. Batangnya. Menyentuhnya dengan apa? Dengan telapak tangan. Kalau menyentuhnya dengan punggung katanya tidak batal menurut sebagian fuqaha, karena itu bukan menyentuh namanya, mungkin nyenggol namanya, wallahu a'lam. Tapi yang batal adalah dengan telapak tangan. Sebagian ulama mengatakan tidak batal, karena ada hadis mengatakan sahabat bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku menyentuh kemaluanku ya Rasulullah?" Fa innahu bid'atun mink. Kemaluanmu itu adalah bagian dari dirimu. Diambil kesimpulan dari sabda Nabi yang mengatakan dia bagian dari dirimu, berarti tidak batal wudu. Berarti ada khilaf di situ. Tapi yang menjadi mazhab di negeri kita, mazhab Asy-Syafi'iyah, mereka lebih menguatkan hadis yang mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia berwudu. Itu yang kita amalkan. Yang membatalkan adalah hanya batangnya saja. Hanya batangnya saja. Yang lain tidak membatalkan. Seperti anus itu tidak, itu bukan zakar. Bukan zakar. Barakallahu fiik. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب, demikian dulu jamaah kajian kita, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.